Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kelimpahan karunia. Saking banyaknya nikmat dan karunia Allah, kita tidak bisa menghitung seluruh nikmat Allah tersebut. Kalaupun kita mencoba menghitungnya, pasti kita tidak akan pernah mampu menghitung seluruh karunia Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia memegang teguh ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat luar dalam? Kantongnya pun sehat? Alhamdulillah. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, beliau diberikan dua pilihan antara memilih seluruh atau separuh dari umatnya masuk surga atau memilih syafaat. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, aku lebih memilih syafaat karena syafaat itu lebih luas cakupannya, sehingga bisa membantu lebih banyak dan menolong lebih banyak dari umatku. Setiap nabi mempunyai doa mustajabnya masing-masing, dan mereka telah menggunakan serta menyegerakan doa mustajabnya di dunia. Aku menyimpan doa mustajab itu syafi'an li ummati yaumal qiyamah, sebagai pertolongan bagi umatku nanti di hari kiamat. Nabi Nuh telah menggunakan doa mustajabnya, sehingga Allah turunkan azab, bencana alam berupa banjir bandang yang sangat besar yang menelenggangkan orang-orang yang mengingkari dakwah Nabi Nuh. Nabi Musa telah menggunakan doa mustajabnya, yang dengan itu Allah kabulkan, Allah turunkan bala bencana yang menimpa Fir'aun dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Lautan Merah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku menyimpan doa mustajabku sampai hari kiamat syafi'an li ummati, untuk menolong umatku nanti di hari kiamat. Inilah yang disebut dengan syafaat.
Syafaat itu pertolongan atau dispensasi mudahnya, diskon, kemudahan. Dan syafaat ini berlaku bukan hanya kepada orang-orang yang bertakwa, tetapi juga berlaku bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, syafaatku bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang bertakwa, juga berlaku kepada orang-orang yang melakukan dosa. Bukan berarti meremehkan perbuatan maksiat dan dosa. Karena sekecil apapun dosa yang dilakukan, jika dilakukan dengan kesombongan, maka itu bisa mendatangkan murka Allah dan bisa mengeluarkan pelakunya dari barisan umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat. Tidak boleh meremehkan dosa, khawatir nanti meninggalnya dalam keadaan maksiat, sedang berdosa, matinya su'ul khatimah. Tidak boleh meremehkan perbuatan dosa, karena walaupun hanya dicelupkan ke dalam neraka, walaupun hanya sesaat, itu sudah akan menghilangkan dan melupakan kenikmatan yang sudah dirasakan sebelumnya. Di dalam hadis diceritakan nanti ada seorang hamba Allah yang semasa hidupnya enak, selalu bahagia, nyaman, hidupnya senang. Karena dia berbuat maksiat, dimasukkan ke dalam neraka, dicelupkan ke dalam neraka, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah hidupmu penuh dengan kenikmatan dan kesenangan? Dia menjawab, aku tidak pernah merasakan kesenangan dan kenikmatan ya Allah. Lupa dia. Kenikmatan dan kesenangan dunia terhapuskan kenangannya gara-gara dia dicelupkan ke dalam neraka walaupun sesaat. Kalau bisa kita langsung masuk ke surga tanpa mampir dulu ke dalam neraka. Ada yang mau mampir dulu ke neraka? Tamasya dulu. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga langsung tanpa mampir-mampir dulu ke neraka. Di surga apakah ada rokok, Ustadz? Ada rokok di surga, tapi katik koreknya. Jadi kalau nak ngidupin turun dulu ke neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis yang panjang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bercerita tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama menyebut ini adalah syafaat uzma, syafaat agung yang berlaku bagi generasi terdahulu sampai generasi yang terakhir. Nanti di hari kiamat seluruh manusia akan dikumpulkan di sebuah pelataran yang sangat luas. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya sehingga sangat terik dan panas. Manusia merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa, tidak terbayangkan. Pada hari itu kemudian semuanya mencari pertolongan, mencari seseorang yang kiranya dapat memohon kepada Allah agar siksaan dan penderitaan mereka di hari kiamat itu bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbondong-bondonglah manusia menuju yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Engkau diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Rohmu ditiupkan dari rohnya. Apakah engkau tidak melihat kondisi yang kami alami, wahai Adam? Mintalah kepada Allah pertolongan untuk kami." Nabi Adam pun menjawab, "Hari ini Allah pun murka kepadaku semurka-murkanya. Tapi setelah ini Allah tidak akan pernah murka kepadaku selama-lamanya. Aku telah diperintahkan untuk tidak mendekati sebuah pohon, tetapi aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Aku tidak bisa memberikan kalian syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam." Kemudian manusia menuju Nabi Nuh, minta syafaat, pertolongan. Nabi Nuh pun menjawab, "Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian menuju Nabi Ibrahim alaihi salam." Kemudian manusia menuju Nabi Ibrahim, minta syafaat pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawabannya sama, "Nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Aku tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihi salam." Nabi Musa jawabannya sama, tidak bisa memberikan syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam pun jawabannya sama, tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Isa memberikan saran, "Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Manusia pun berbondong-bondong mencari dan menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, engkau penutup para nabi dan rasul. Dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Kasihinalah kami. Apakah engkau tidak melihat kondisi kesengsaraan yang kami alami? Mintalah pertolongan kepada Allah untuk kami, wahai Muhammad." Nabi Muhammad dimintain syafaat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju bawah arsy Allah, kemudian sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' tushaffa." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat pertolongan, maka engkau akan diberikan kecukupan syafaat." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Yang pertama kali dia sebut bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan keluarganya. Beliau menyebut, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan. Kemudian Allah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masukkanlah umatmu ke dalam golongan hambaku yang masuk surga tanpa hisab melalui pintu sebelah kanan." Kemudian sebagian umat Nabi Muhammad masuk surga melalui pintu sebelah kanan, sebagian yang lain memasuki pintu yang lainnya, artinya dihisab
terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah selesai sampai di situ perjuangan Nabi Muhammad untuk menolong umatnya kita ini? Tidak. Ternyata ada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena maksiat dan dosanya masuk neraka terlebih dahulu. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Yang tadi timbangan kebaikannya lebih ringan, lebih berat daripada timbangan keburukannya, dia akan mendapatkan surga yang sangat memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang apinya menyambar, menyala dengan menyambar-nyambar. Na'udzubillah min dzalik. Umat Nabi Muhammad yang timbangan kemaksiatannya lebih berat daripada ketaatannya, dosanya lebih berat daripada amal solehnya, masuk ke dalam neraka. Tetapi Nabi Muhammad masih peduli memperjuangkan mereka yang sudah masuk ke dalam neraka dari umatnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW saking sayangnya terhadap kita. Nabi Muhammad kemudian pergi ke bawah arsy Allah kembali, sujud menghadap Allah dengan sujud yang sangat panjang. Sehingga kemudian Allah pun menjawab, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, engkau meminta syafaat maka akan dikabulkan. Nabi Muhammad pun mengangkat kepalanya, ummati ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku wahai Allah, umatku wahai Tuhan, umatku wahai Tuhan. Nabi Muhammad minta kepada Allah agar umatnya tadi yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka, dikabulkan oleh Allah. Allah pun menjawab, wahai Muhammad, pergilah kamu, temuilah umatmu yang dalam dadanya, dalam hatinya ada keimanan, walau hanya seberat biji sawi. Angkatlah dari neraka, masukkanlah ke dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencari-cari umatnya yang sudah masuk neraka, yang di dalam dadanya, hatinya ada keimanan ketika masih hidup, walaupun sangat ringan seberat biji sawi. Dengan syafaatnya kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Saking sayangnya umat Nabi Muhammad SAW saking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya kita ini. Tetapi sekali lagi bukan berarti tenang-tenang saja, nggak apa-apa melakukan dosa maksiat, nanti kan dapat syafaat masuk surga, dapat syafaat masuk surga. Siapa yang kuat masuk neraka terlebih dahulu? Rasulullah menggambarkan satu neraka kedalamannya. Suatu hari Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar suara batu jatuh. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa tadi itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Rasulullah menjelaskan itu adalah suara batu yang dijatuhkan, dilempar dari bibir atas neraka jahanam 70.000 tahun yang lalu, meluncur ke bawah, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Saking dalamnya. Batu dari atas meluncur dengan kecepatan tinggi 70.000 tahun baru sampai dasarnya. Sangat dalamnya neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Panasnya melebihi daripada panas dunia ini 70 kali lipat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu dan surga-Mu ya Allah. Lindungilah kami dari murka-Mu dan siksa neraka-Mu ya Allah. Allahumma amin. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih tips agar mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pagi hari dan petang harinya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Saya ulang, siapa yang mengucapkan di pagi harinya dan petang harinya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kita tirukan, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 Lama enggak ngucapin ini? 10 kali. Tadi agak lama karena dituntun. Tapi kalau ngucapin sendiri, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Rutinkan pagi hari setelah sholat subuh. Atau kalau buru-buru mau ke kantor, mau dagang, mau ke pasar, di perjalanan sambil mengendari motor, sambil nyetir mobil, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 10 kali minimal. Maka dia akan mendapatkan syafaatku.
Juga 10 kali sore hari menjelang maghrib, antara asar dan maghrib. Lazimkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para malaikat bersalawat atasnya. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Perintah Allah agar kita banyak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya fadilah, keuntungan, manfaat nanti di akhirat, di dunia pun insya Allah mendapatkan banyak anugerah dan faidah. Rasulullah mengabarkan, man shalla alayya wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku walau hanya sekali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksud salawat Allah kepada hambanya? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah dan pahala yang sangat besar kepada hambanya yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ketika dikabari oleh malaikat Jibril bahwa umatnya yang bersalawat kepadanya sekali akan mendapatkan balasan 10 salawat dari Allah, Rasulullah kemudian sujud sangat panjang sebagai rasa syukur bahwa umatnya nanti akan mendapatkan anugerah dan pahala dari salawat yang diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, pertama itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti rindu kita kepada Rasulullah. Yang kedua adalah simbol pengagungan kita terhadap kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat yang dipanjatkan kepada Allah yang diawali dengan membaca salawat. Yang lagi buntu, banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan tawasul bersalawat. Insya Allah Allah bukakan pintu rezeki yang luas. Yang nak punya keturunan, lama tak punya keturunan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak salawat dengan niat tawasul dengan salawat agar Allah mengabulkan doanya. Insya Allah Allah kabulkan. Yang mau lancar rezeki, banyak-banyak salawat. Yang mau nambah rumah, banyak-banyak salawat. Yang mau nambah uang rumah, banyak-banyak salawat. Nambah anaknya maksudnya ya. Insya Allah dengan salawat itu menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ada manfaatnya, ada benarnya datang dari Allah dan Rasulnya, ada salahnya datang dari diri kami pribadi dan syaitan mungkin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.